adik-adik, apa kabar pada pagi hari ini? Baik dan sukacita kan? Kakak baik dan sukacita. Adik-adik tadi pagi siapa yang udah berdoa? Semuanya udah berdoa? Gus. Siapa yang tadi pagi juga udah sarapan? Sama kakak juga. Berarti kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan penuh semangat. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik, mari bangkit berdiri. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Ceria nomor 41, ayat yang pertama hingga yang kedua, selama bumi didiami. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Tuhan. Terima kasih karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk bisa beribadah pada minggu pada pagi hari ini. Tuhan, sebentar kami mau mulai ibadah kami. Kiranya Tuhan mau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Tuhan, berkati juga kakak Layan yang akan memberitakan firman Tuhan, agar kiranya firman yang boleh disampaikan kakak Layan bisa menjadi teladan dalam kehidupan kami sehari-hari, Tuhan. Berkati kami, agar kami selalu duduk dengan diam dan tenang, dan mendengarkan cerita dari kakak Layan dengan penuh fokus, Tuhan. Inilah doa kami, Tuhan. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita dari kakak Layan. Kakak harap adik-adik bisa duduk dengan tenang, dengan diam, dan fokus mendengarkan cerita dari kakak Layan. Selamat mendengarkan. Adik-adik, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari Kitab Imamat. Kitab Imamat, pasal yang ke-8, ayat 1-10. Imamat pasal 8 ayat 1-10. Ingat ya, Imamat perjanjian lama. Kalau dalam Alkitab, Imamat tertulis atau disingkat IM. Kitab sebelum bilangan. Sudah ketemu? Imamat pasal 8 ayat 1-10. Kalau sudah ketemu, dibatasin ya, supaya tidak hilang halamannya. Baik adik-adik, kalau sudah ketemu, mari adik-adik simak dengan baik. Kakak akan bacakan satu persatu ayat yang tertulis. Di bawah terang judul, Pentabisan Harun dan anak-anaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, "Panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan, dan lembu jantan korban penghapus dosa, 2 domba jantan, dan bakul berisi roti yang tidak beragi. Lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan." Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Berkatalah Musa kepada umat itu, "Inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan." Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat dan dibasuhnyalah mereka dengan air. Sesudah itu dikenakannya kemeja kepadanya, diikatkannya ikat pinggang,
dikenakannya gamis, dikenakannya baju efod, diikatkannya sabuk baju efod, dan dikebatkannya sabuk itu kepadanya. Dikenakannya lah tutup dada kepadanya, dan dibubuhnya di dalam tutup dada itu urim dan tumim. Kemudian ditaruhnyalah serban di atas kepalanya, dan di atas serban itu, di sebelah depan, ditaruhnyalah patam emas, yakni jamang yang kudus seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinya kemah suci serta segala yang ada di dalamnya, dan dikuduskannya semua itu. Demikian pembacaan Alkitab. Nah, adik-adik, tadi kita sudah baca dari Imamat 8 ayat 1 sampai 10. Nah, di mana di sana menceritakan tentang petabisan Harun dan anak-anaknya yang dilakukan oleh Musa. Nah, adik-adik masih ingat nggak Harun ini siapa sih? Ya, Harun ini adalah kakak atau abangnya Musa. Nah, adik-adik, mungkin di antara adik-adik masih ada yang asing akan kata pentabisan. Nah, kata-kata ini sebenarnya sering digunakan dalam suatu ibadah ya, terutama dalam pelantikan atau peneguhan ya. Nah, dalam hal ini pentabisan memiliki arti yang merupakan upacara dalam suatu masyarakat atau komunitas untuk meresmikan pengutusan bagi seseorang atau beberapa orang untuk menjalankan sebuah tugas. Dan tugas yang dimaksud di sini adalah bukan tugas yang sembarangan ya adik-adik, tapi tugas yang benar-benar serius yang harus dijalankan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Nah, kemudian adik-adik mungkin bertanya, siapa sih Kak yang biasanya ditabiskan itu? Nah, yang biasa ditabiskan biasanya adalah imam, pendeta, atau diaken atau penatua, atau juga kakak layan. Nah, siapakah imam atau pendeta atau majelis atau diaken penatua atau kakak layan? Nah, mereka adalah orang-orang yang memiliki wewenang dalam memimpin suatu ibadah. Nah, kalau imam atau ibu pendeta atau pendeta ya merupakan orang yang memiliki wewenang dalam memimpin ibadah seperti ibadah minggu, ibadah pelkat atau ibadah keluarga. Nah, sama juga halnya dengan diaken dan penatua, mereka juga memiliki wewenang akan hal itu. Nah, kalau kakak layan, tugasnya adalah memimpin ibadah IMPA ataupun ibadah IHMPT. Nah, khusus untuk teruna ya. Nah, kalau untuk ibadah kita adalah ibadah IMPA, ibadah PA. Nah, adik-adik, dalam bacaan yang telah kita baca tadi, yang ditabiskan ini adalah Harun dan anak-anaknya. Mengapa Harun dan anak-anaknya ditabiskan? Nah, Harun dan anak-anaknya ditabiskan agar dapat memenuhi tugas ya sebagai seorang imam ya, sebagai seorang imam bagi bangsa Israel. Nah, mengapa penting seorang imam ditabiskan dan dikuduskan? Nah, karena untuk menjadi seorang yang melayani Tuhan ya, haruslah memiliki hidup yang kudus ya, dan melayani dalam kekudusan. Seperti itu adik-adik. Artinya ya, kita tidak boleh sebagai seorang pendosa lagi seperti itu. Nah, kita harus sebagai orang yang kudus atau hidup yang kudus. Nah, dalam mentabiskan seseorang menjadi imam, Musa tidak asal-asalan dalam melakukannya. Ada tata cara, ada tahap dalam melakukan hal tersebut dalam mentabiskan Harun dan anak-anaknya. Nah, pentabisan ini merupakan suatu hal yang dilakukan dengan tata cara tahap yang sudah ditentukan. Dan dalam hal ini Tuhan yang menentukan.
Nah, ada tata cara, tahap, ketentuan yang Tuhan firmankan kepada Musa. Kita bisa lihat yang tertulis pada ayat 2 sampai 3 apa saja yang dilakukan, yaitu persiapan mempersiapkan pakaian khusus ya, dan perlengkapan pakaiannya, dan juga minyak urapan dan korban penghapus dosa ya, dan juga roti tidak beragi. Itu yang Tuhan firmankan kepada Musa. Nah, dalam pentabisan Musa juga harus tahu adik-adik tata caranya, maksudnya tahap-tahapnya. Yang pertama, dari pertama hingga akhir atau tahap terakhir pentabisan, sehingga Harun dan anak-anaknya sah menjadi imam bagi bangsa Israel. Nah, bagaimana Musa bisa melakukan hal-hal tersebut? Padahal melakukan upacara atau ritual ya, seperti itu bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Karena Musa mendengar apa yang Tuhan firmankan, lalu Musa memahami apa yang Tuhan firmankan. Makanya Musa bisa melakukan hal tersebut, pentabisan bagi Harun dan anak-anaknya. Nah, bagaimana Kak supaya bisa mendengarkan dan memahami perintah Tuhan? Caranya adalah belajar adik-adik. Belajar dengar-dengaran akan orang tua, akan guru, juga kakak layan. Nah, karena orang tua adalah imam dalam keluarga, ya, yang mengajarkan adik-adik hal yang baik, hal yang tidak baik, seperti itu. Yang mengajarkan adik juga untuk mengenal Tuhan, ya. Nah, dalam sekolah imam kita adalah guru, ya. Guru mengajarkan kita pelajaran-pelajaran atau ilmu pengetahuan supaya kita tahu ini itu, tahu segala hal seperti itu ya. Tahu cara menghitung, tahu cara membaca. Nah, guru adalah imam kita di sekolah. Sedangkan kakak layan adalah imam di gereja. Nah, kakak layan tugasnya adalah membantu orang tua ya dalam memahami lebih dalam akan firman Tuhan kepada adik-adik. Nah, dalam mendengarkan dan memahami dibutuhkan juga kekudusan ya. Kita harus hidup kudus agar bisa mendengarkan firman Tuhan dan memahami firman Tuhan. Bagaimana Kak caranya hidup kudus? Nah, rajin ibadah impa adik-adik, rajin saat teduh, rajin memuji Tuhan, hormat orang tua, guru, kakak layan, rajin berdoa, dan menjauhi perbuatan dosa. Nah, orang tua, guru, kakak layan adalah wakil yang Tuhan kirimkan untuk adik-adik. Supaya apa? Dapat membuat atau melatih atau membentuk adik-adik menjadi anak yang baik, anak yang manis, anak yang bisa membawa berkat, dan anak yang taat akan perintah Tuhan. Tidak pernah orang tua, guru, atau kakak layan mengajari adik-adik hal yang tidak baik. Nah, karena kalau kami, orang tua, guru, dan kakak layan mengajarkan hal-hal yang tidak baik, kami bisa dihukum adik-adik. Ada hukuman yang menanti kami, ya, jikalau kami mengajarkan hal-hal yang tidak baik kepada adik-adik. Sama seperti Harun. Jika Harun dan anak-anaknya tidak mendengar dan memahami kehendak Tuhan, maka Harun dan anak-anaknya dihukum mati. Nah, nyawa adik-adik taruhannya ya. Begitu juga dengan Musa. Jikalau Musa tidak mendengar dan memahami firman Tuhan, bagaimana cara mentabiskan Harun dan anak-anaknya ya, maka Musa tidak bisa melakukan hal tersebut. Dan Tuhan tidak akan berkenan akan Musa melakukan itu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, sama halnya dalam belajar di sekolah. Jikalau adik-adik hanya mendengarkan guru menjelaskan, ya, ibarat kata-kata yang sering disebutkan, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Jadi
Ya didengarkan lewat gitu aja, tapi tidak dipahami, tidak dicerna, ya. Nah, bagaimana adik-adik bisa pintar? Ya enggak? Benar? Ya bagaimana adik-adik bisa pintar kalau adik-adik hanya mendengarkan saja tapi tidak memahami? Bagaimana cara memahaminya? Ya cari tahu, terus berlatih, bertanya kepada guru, rajin bertanya kepada guru, belajar di rumah. Nah itu caranya memahami adik-adik, supaya adik-adik bisa pintar dan mengerti apa yang guru ajarkan. Nah, atau bagaimana adik-adik bisa tahu berjalan, adik-adik tahu bicara kepada orang lain, tahu mana makanan, mana yang bukan makanan, atau tahu cara mandi sendiri, atau kalau bukan adik-adik mendengar dan memahami apa yang orang tua ajarkan kepada adik-adik. Seperti itu. Dan juga bagaimana adik-adik bisa mengenal Alkitab, cerita Musa dan Harun juga anak-anaknya, dan mengenal Tuhan kalau bukan karena adik-adik mendengar dan memahami apa yang kakak Layan ceritakan atau ajarkan. Bukannya begitu? Nah, segala hal atau sesuatu yang dilakukan itu memiliki alasan ya, memiliki alasan, ada tujuannya dan ada yang perlu dipahami ya. Tidak hanya didengar saja atau diperhatikan saja, tapi juga harus dipahami supaya ya kita tidak salah melakukan sesuatu, supaya kita tahu hal yang mana yang harus dilakukan, mana yang tidak harus dilakukan, hal mana yang baik dan mana yang tidak baik. Seperti itu adik-adik. Nah, adik-adik untuk menjadi anak-anak Tuhan, adik-adik harus menjadi pribadi yang mau mendengar dan memahami dengan baik dan benar. Agar dimampukan, kita harus memintanya kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan, Tuhan mampukan aku supaya aku bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan memahami firman Tuhan dengan baik. Nah, tadi kan kita sudah berdoa seperti itu sebelum membaca Alkitab. Kita meminta kepada Tuhan supaya Tuhan menolong kita dalam mendengarkan dan juga memahami firman Tuhan, agar kita bisa melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu adik-adik. Kalau adik-adik tidak memintanya kepada Tuhan, bagaimana adik-adik bisa melakukannya? Ya tidak. Nah, jadi pesan kakak dan di akhir cerita ini adalah kakak ingin adik-adik bersedia sebagai anak-anak Tuhan, yaitu anak-anak yang mau mendengarkan. Gunakan telinga adik-adik ini untuk mendengarkan dengan baik, dan gunakan pikiran adik-adik untuk menangkap atau menyaring atau memahami ya segala sesuatu dengan baik, dan juga dicerna adik-adik ya, dicerna lalu dilakukan ya, dipraktekkan supaya tidak hanya nyangkut di sini saja tapi tidak ada praktek atau hasilnya gitu ya. Nah, kakak ingin adik-adik berkomitmen kepada diri sendiri ya, adik-adik mau menjadi anak yang dengar-dengaran akan firman Tuhan dan memahami firman Tuhan dengan baik, sehingga adik-adik bisa mampu melakukan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan ajarkan kepada adik-adik. Nah, seperti itu adik-adik, firman Tuhan hari ini. Terpujilah firman Tuhan. Amin. Gimana tadi ceritanya adik-adik? Bagus kan? Kakak harap cerita dari kakak Layan bisa menjadi teladan dalam kehidupan kita sehari-hari dan bisa kita laksanakan setiap harinya. Sekarang kita akan merespon firman Tuhan sambil mengumpulkan persembahan.
Baik adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi dan bersukacita bersama dan telah mengumpulkan persembahan. Nah, tibalah saatnya kita di penghujung ibadah ini. Mari kita tutup dengan doa, syafaat, dan juga doa untuk persembahan kita. Dan di akhir doa nanti kita tutup dengan lagu Bapa Terima Kasih. Mari adik-adik, kita persiapkan hati dan pikiran kita, lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala. Mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, yang telah memimpin kami dari awal, pertengahan, hingga di penghujung ibadah ini Tuhan. Tuhan masih memampukan kami hingga di akhir ibadah ini untuk memuji dan melakukan nama-Mu. Bapa, terima kasih atas firman yang Tuhan ajarkan kepada kami melalui Kakak Layan. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah mengajarkan kami agar menjadi anak yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan dan juga mau memahami firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan hal itu. Bantu kami agar kami mampu melakukan, mendengarkan, memahami dan melakukan firman Tuhan dengan baik. Ya Bapa, kami juga ingin berdoa untuk gereja kami GPIB Bulon. Tuhan melihat bahwa saat ini kami masih beribadah dari rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, kami memang tidak bertemu dengan teman-teman kami secara langsung, tapi biarlah Tuhan tidak mengurangi rasa sukacita kami dalam ibadah impa hari ini Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk Ibu Pendeta Miska sebagai Ketua Majelis Jemaat di Gereja GPIB Zebulon. Tuhan selalu berkati di dalam kesehatannya dan juga pelayanannya dan kehidupan pribadinya Tuhan bersama keluarga. Bapa selalu mampukan beliau dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam memimpin jemaat GPIB Zebulon. Tuhan juga berkati Pendeta Fiska yang memimpin jemaat di Tiang Wangkang. Tuhan kiranya berkati pendeta kami Fiska juga dalam tugas dan tanggung jawabnya dan kehidupan pribadinya ya Bapa, terutama dalam hal pendeta Fiska juga dalam mengawasi pembangunan gereja Tiang Wangkang. Tuhan kiranya mampukan pendeta Fiska dalam membantu mengawasi pembangunan gereja Tiang Wangkang. Tuhan berkati juga majelis yang membantu, melayani, dan bertugas mendampingi Ibu Pendeta dalam melayani jemaatnya Tuhan. Tuhan mampukan majelis kami melakukan tugas dan tanggung jawab mereka ya Tuhan sebagai hamba yang melayani Engkau ya Bapa. Selalu sehatkan mereka Tuhan, jauhkan mereka dari segala sakit penyakit, terutama ya Tuhan pada saat ini kami masih berperang melawan COVID-19. Tuhan kiranya jauhkan kami dari COVID-19 agar kami mampu Tuhan melayani Engkau lebih lagi. Bapa, kami juga ingin berdoa untuk kedua orang tua kami. Ya Bapa, mungkin di antara orang tua kami ada yang masih memiliki pekerjaan dan ada juga yang tidak memiliki pekerjaan. Yang masih memiliki pekerjaan, Tuhan kiranya berkati mereka dalam bekerja agar orang tua kami dapat mencukupi kebutuhan keluarganya dengan baik. Dan juga untuk orang tua kami yang kehilangan pekerjaan atau memang tidak memiliki pekerjaan, Tuhan datangkanlah pekerjaan bagi mereka agar mereka mampu menghidupi keluarga mereka dengan baik ya Tuhan. Ya Bapa, selalu sehatkan kedua orang tua kami agar mereka mampu melakukan aktivitas dan mampu merawat kami anak-anaknya dengan baik Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia. Tuhan berkati presiden dan juga wakil presiden juga parlemen-parlemen di dalamnya. Biarlah Tuhan dapat menggerakkan
gerakkan presiden wakil presiden kami serta parlemen-parlemennya dalam memimpin negara ini Tuhan. Berikanlah hikmat dan kebijaksanaan kepada pemimpin dan juga parlemen-parlemen di dalamnya dan juga pemerintahan ya Tuhan, agar segala hal yang diputuskan adalah hal yang baik untuk kebaikan negara ini ya Tuhan, bangsa Indonesia ini. Terutama Tuhan, dalam saat ini kami masih berperang untuk melawan COVID. Biarlah Tuhan negara ini bisa menemukan vaksin yang tepat untuk memberantas COVID ini ya Bapa. Jauhkan kami dari COVID ini Tuhan, agar kami selalu sehat, selalu bisa melakukan aktivitas dengan baik ya Tuhan. Bapa, kami juga ingin berdoa untuk teman-teman kami yang sakit. Tuhan kiranya sembuhkan mereka agar mereka dapat mampu mengikuti ibadah IMPA minggu depan. Tuhan juga sekiranya teman-teman kami ada yang berulang tahun dalam seminggu ke depan, terima kasih Tuhan atas pertambahan usia yang Tuhan berikan kepada mereka. Biarlah mereka dapat menjadi anak-anak yang manis, anak-anak yang dengar-dengaran akan firman Tuhan, seperti yang diajarkan oleh firman-Mu tadi, dan juga dapat menjadi anak-anak yang membawa berkat ya Tuhan. Bapa, kami juga ingin berdoa untuk persembahan yang telah kami berikan tadi. Biarlah Tuhan persembahan yang kami berikan berguna untuk pelayanan gereja-Mu dan juga memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Bapa, mungkin banyak hal yang hendak kami sampaikan, tapi biarlah apa yang belum kami sampaikan hanya Tuhan yang tahu. Tuhan juga Maha tahu apa yang kami butuhkan, apa yang ingin kami sampaikan. Biarlah yang kami sampaikan ini hanya bisa dikabulkan hanya atas kehendak-Mu ya Bapa. Inilah doa kami ya Tuhan Yesus, yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Sekian ibadah hari ini. Selamat hari Minggu adik-adik. Shalom.